Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat, yaitu faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah di Indonesia. Latar belakang perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan BMI muncul pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1942 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Dan pada tahun 1997, Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang mampu merubah perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, terutama pada sektor perbankan. Dan perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Keberadaan BMI muncul pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Rumusan masalah di sini yang pertama, apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah? Yang kedua, apakah biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah? Yang ketiga, apakah sertifikat wadiah Bank Syariah Indonesia berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah? Dan yang keempat, apakah biaya operasional terhadap pendapat operasional berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah biaya operasional terhadap pendapat operasional berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah sertifikat wadiah Bank Indonesia berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Manfaat penelitian yang pertama, bagi peneliti selanjutnya memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen keuangan. Yang kedua, bagi perbankan, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan. Dan yang keempat, yaitu bagi nasabah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nasabah untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Azmi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu teori signal. Teori signal adalah teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon dengan baik oleh pihak lain. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya yaitu definisi bank. Secara umum, pengertian bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Memberikan definisi, Islam adalah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank muamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengundang unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Selanjutnya itu probabilitas.
Probabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan dalam suatu periode. Bank yang sehat dalam bank yang unsur secara probabilitas atau rentabilitas terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan desain penelitian yang digunakan yaitu desain deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan dari laporan Bank Umum Syariah triwulan selama periode 2011 sampai dengan 2013 yang diperoleh langsung dari situs bank resmi. Selanjutnya itu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan analisis data. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor penentu probabilitas dalam Bank Umum Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, DPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh yang terjadi adalah pengaruh negatif terhadap besarnya probabilitas bank syariah, di mana dengan semakin kecilnya rasio dana pihak ketiga, maka probabilitas yang akan semakin kecil. Hendaknya pihak bank perlu mengatur posisi likuiditasnya agar tetap bisa beroperasi dan dapat mempertahankan tingkat probabilitasnya. Yang kedua yaitu NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA non-performing financing, merupakan tingkat persentase pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. Hal berarti bahwa kondisi NPF yang lebih besar dalam suatu periode tidak secara langsung memberikan penurunan laba pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap ROA adalah berkaitan dengan penentuan tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh sebuah bank. Dalam hal ini karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank. Sisi lainnya NPF yang tinggi akan dapat selanjutnya mengganggu perputaran modal kerja dari bank. Manakala bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha terlebih dahulu mengevaluasi kinerja mereka dengan sementara menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga NPF berkurang. Yang ketiga, PDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap probabilitas ROA. Nilai PDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini PDR merupakan tolak ukur rasio likuiditas, tidak memberikan pengaruh nyata dan mengatur kinerja probabilitas bank syariah. Yang keempat yaitu BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas adalah diterima nilai negatif yang ditunjukkan BOPO menunjukkan bahwa sebagai kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan
aktivitas usahanya, Bopo yang mengecil menunjukkan bahwa biaya operasional bank lebih kecil dari pendapatan operasionalnya, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank sangat efisien dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Baiklah, di situ saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.